intro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fira Yunita Arbi. Saya dari kelas B, jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo. Di video kali ini, saya akan mereview jurnal yang berjudul Prasejarah Indonesia, yang ditulis oleh Slamet Sujud Purnawanjati, yang diterbitkan pada tahun 2013. Baik, prasejarah Indonesia merupakan bagian awal dari sejarah kebudayaan Indonesia. Oleh karena itu, dengan mempelajari prasejarah Indonesia, diharapkan dapat dimengerti dan dipahami awal pertumbuhan kebudayaan bangsa Indonesia, terutama pertumbuhan dan perkembangan masyarakat masa kini. Prasejarah di Indonesia tidak hanya mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, sejak saat hadirnya hominid yang pertama pada kala Pleistosen hingga saat manusia mengenal tulisan pertama pada sekitar abad 4-5 Masehi. Pembentukan periodisasi prasejarah pertama kali dikemukakan oleh C.J. Thomsen dari Denmark pada tahun 1836. Gagasan Thomsen ini disebut sistem 3 zaman, yaitu zaman batu, zaman perunggu, dan zaman besi. Kemudian gagasan Thomsen ini dikembangkan menjadi sistem 4 zaman, di mana zaman batu dibagi menjadi zaman batu tua atau paleolitik dan zaman batu baru atau neolitik. Akhirnya tersusunlah sistem 5 zaman yang meliputi paleolitik, mesolitik, neolitik, perunggu, dan besi. Model sosial ekonomi ini menitik beratkan pada problem sosial ekonomi yang akan dipecahkan melalui data prasejarah. Cara pendekatan sosial ekonomi ini disebut juga dengan model mata pencaharian hidup yang membagi tingkat hidup menjadi berburu dan mengumpul makanan disusul oleh hidup bercocok tanam. Model inilah yang kemudian diluncurkan oleh R. Soejono pada tahun 1970 sebagai model periodisasi prasejarah Indonesia yang tersusun menjadi masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana, masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut, masa bercocok tanam, dan masa perundagian. Kehidupan manusia prasejarah Indonesia tidak dapat terlepas dari kondisi bentang alam, di mana manusia prasejarah melangsungkan kehidupannya. Seperti yang kita ketahui, manusia prasejarah masih sangat bergantung hidupnya pada alam, sehingga manusia dan lingkungan membawa konsekuensi bahwa manusia prasejarah harus senantiasa beradaptasi dengan lingkungan yang ditempati. Gambaran evolusi manusia purba kala Pleistosen dapat diketahui melalui studi paleoantropologi. Dalam sejarah penelitian paleoantropologi di Indonesia, terutama di Jawa, terdapat ada fisik manusia purba yang cukup lengkap rangkaiannya secara bertahap dari bentuk yang sederhana hingga bentuk yang progres. Evolusi manusia purba di Jawa diawali dengan ditemukannya fosil manusia Meganthropus paleojapanicus. Manusia ini ditemukan pada lapisan formasi pucangan di Sangiran atau disebut dengan formasi Pleistosen bawah. Meganthropus paleojapanicus dianggap sebagai jenius yang hidup pada kala Pleistosen bawah dan merupakan pendahulu dari Pithecanthropus erectus dari kala Pleistosen tengah. Fosil manusia purba yang lebih muda ialah Pithecanthropus. Fosil manusia ini paling banyak ditemukan di Indonesia, terutama di bagian Jawa. Manusia Pithecanthropus yang tertua adalah Pithecanthropus mojokersis yang ditemukan pertama kali pada formasi pucangan di Kepulagen pada tahun 1936 berupa tengkorak anak-anak. Manusia ini hidup sekitar 2,5 hingga 1,25 juta tahun yang lalu. Pithecanthropus yang hidup sampai awal Pleistosen atas adalah Pithecanthropus soloensis dan sisanya ditemukan dalam formasi Kabu di Sangiran. Pithecanthropus soloensis diperkirakan hidup antara 900 hingga 300 tahun yang lalu. Manusia yang hidup pada kala Pleistosen akhir adalah manusia dari genus Homo. Manusia ini diwakili oleh Homo wajakensis yang ditemukan di wajak, tulung gagung, dan beberapa tulang paha dari trinil dan tulang tengkorak ditemukan di Sangiran. Mempunyai karakteristik yang lebih progresif dari manusia Pithecanthropus. Evolusi manusia purba kala Holosen. Sejak sekitar 10.000 tahun yang lalu, ras manusia seperti yang dikenal sekarang sudah mulai ada di Indonesia. Ada 2 jenis ras yang terdapat pada kala Holosen, yaitu Australo-Melanesial dan Mongoloid. Ras Australo-Melanesial mempunyai ciri berbadan tinggi, tengkorak kecil, dahi agak miring dan pelipis, tidak membulat benar. Koraknya lonjong atau sedang, dengan bagian belakang kepalanya menonjol dan bagian tengah atas tengkorak
tengkorak meninggi, dan sebaliknya ras Mongoloid tinggi badan rata-rata lebih sedikit, tengkoraknya bundar atau sedang, dengan isi tengkorak rata-rata lebih besar, dahinya lebar, bulat dan rongga matanya biasanya tinggi dan persegi, muka lebar dan datar, dengan hidung yang sedang atau lebar. Budaya prasejarah merupakan refleksi dari kondisi lingkungan dan cara manusia melakukan eksploitasi. Hidup manusia pada masa Paleolitik sangat bergantung kepada alam. Mereka hidup nomaden di tempat yang cukup persediaan bahan kebutuhan untuk kelangsungan hidup mereka. Pada masa Mesololitik ditemukan bukti awal penguburan di dalam gua dan bukit kerang. Mereka juga telah mengekspresikan rasa estetik dan religius melalui lukisan di tebing dan dinding gua. Masyarakat pada masa Neolitik mulai menunjukkan tanda-tanda menetap di suatu tempat, berkelompok membentuk perkampungan kecil serta mengembangkan penghidupan baru berupa kegiatan bercocok tanam sederhana dan domestikasi hewan tertentu. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.